Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi, sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudera raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10, makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannyalah seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi." Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu,
berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita dapat mempelajari kitab Kejadian pasal ke-8. Tuhan Yesus memberkati. Mengenai air bah surut. Di ayat 1 ditatat, maka Allah mengingat Nuh. Selama 150 hari iman Nuh kembali diuji. Ia tidak tahu kapan air akan surut, kapan Tuhan akan turun tangan lagi. Lalu Tuhan bertindak karena Tuhan memperhatikan dan mengasihi Nuh sekeluarga. Perlakuan Tuhan terhadap Nuh dicatat untuk memberikan keyakinan kepada semua umat Tuhan yang percaya, yang setia berharap kepadanya, yang yakin pada cara Tuhan. Jikalau Tuhan tidak bertindak dalam waktu yang lama, ingatlah, yakinilah bahwa Tuhan akan bertindak, menunjukkan perhatian, kasih dan kuasanya kepada kita pada waktunya. Sekarang ini sambil kita menanti waktunya Tuhan, kita harus tetap taat dan setia kepada firman Tuhan dan apa yang diajarkan oleh Roh Tuhan. Amsal 3 ayat 5 dan 6 mencatat, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di ayat 21 dan seterusnya ditulis bahwa hatinya adalah jahat dari sejak lahir. Firman Tuhan menyatakan dengan tepat mengenai kebusukan, kebejatan tabiat manusia. Manusia cenderung pembawaannya sejak kecil, sejak remaja, melakukan yang jahat. Tak terhitung berapa kali Tuhan menunjukkan kesabaran dan kasih-Nya untuk menjangkau dan menyelamatkan manusia. Tuhan terus-menerus berusaha untuk membawa manusia mengenalnya dan hidup bertobat, melakukan kehendak-Nya supaya diberkati. Tuhan telah berjanji tidak akan pernah lagi menghancurkan segala sesuatu yang ada di bumi sebelum hari penghakiman itu. Ketika Kristus Yesus Tuhan kita datang kembali sebagai hakim dan raja untuk menghancurkan kejahatan selama-lamanya. Sementara masih ada kesempatan, mari kita hidup sungguh-sungguh percaya, taat, dan setia. Amin.